Salam, apa kabar? Kalian sadar gak semua ajaran, isu, berita yang kalian dengar lewat media apapun di dunia ini itu dongeng. Makanya dibilang Jeremia 51 ayat 7, bangsa-bangsa minum anggur, perempuan cabul satu ungkapan, menjadi gila. Wahyu 18 sedang terjadi nih, bonus-bonus. Karena itu selalu saya ingatkan dengan tegas, dari konteks per konteks, dari elemen-elemen masyarakat, agama, politik, satu persatu, supaya gunakan akal sehat. Jangan suka berdongeng dalam kesepakatan dusta. Paham ya? Itu pertama. Sekarang ini saya lagi masuk materi substansi yang saya yakin akan mengangkat, memancing para gembala-gembala, pemimpin gereja terutama dan jemaat untuk berdebat dan berdiskusi. Dan please, jangan pakai ukuran manusia. Karena ntar kalian bangsa-bangsa jadi gila, jadi satu itu. Karena kesepakatan itu. Karena ekonomi, kesehatan ekonomi. Saya peringatkan lagi. Jadi semuanya bertanggung jawab dengan Alkitab. Dalam perdebatan. Tolak ukur jelas. Di luar Alkitab ditolak. Karena ajaran manusia. Setuju? Penyesatan doktrin kekristenan karena itu. Lari dari Alkitab. Lihat teologi kekristenan. Kacau balau sekarang. Itu fakta. Oke. Kita bicara judulnya, apa Yesus bisa dikatakan juga Nabi? Ini pertanyaan. Hampir saya dengar gereja-gereja iya bilang. Oleh karena ada ulangan 18. Ya. Oleh karena ulangan 18 kan. Ulangan 18 ayat 15, seorang nabi dari tengah-tengah di antara kamu seperti angku ini akan diberikan bagimu oleh Tuhan Allahmu, dia yang harus kamu dengarkan. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dan mulutnya, dan ia mengatakan kepada mereka segala yang kuberitakan kepadamu. Ketika seorang tidak mendengarkan firmanku yang disampaikan nabi itu, demi namaku, aku akan menuntut pertanggungjawaban darinya. Jadi Anda mau mengatakan hampir mayoritas gereja, gara-gara ulangan 18, Yesus nabi. Yesus Anda katakan nabi. Nah, kita menguji dengan ukuran Alkitab apa ukuran manusia kalian? Mari kita periksa satu-satu tentang hal ini. Jangan gara-gara kisah para rasul 3 sebelum kita periksa. Ini kan kayak ayat ulangan 18 ke ayat kisah para rasul 13. Mereka mau coba ayat ke ayat gitu seperti saya, tapi salah. Ayat 22 dan 23. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membagikan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku. Dengarkanlah dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Akan terjadi bahwa setiap orang tidak mendengarkan nabi itu akan dibinasakan dari tengah-tengah umat. Jadi banyak yang menafsirkan ulangan 18 adalah Yesus dipadukan dengan kisah para rasul 3 ayat 22 dan 23 yang out of context. Mari kita periksa apakah dia bicara tentang hal yang kalian katakan. Di dalam kisah para rasul 3 kita mulai ayat 20. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang ditetapkan bagimu sebagai Kristus. Nah, di sini Yesus bukan nabi, tapi Kristus atau Mesias. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemenuhan segala sesuatu, seperti difirmankan Allah dengan perkataan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi yang memberitahukan akan datang Mesias itu adalah nubuatan para nabi, bukan Yesusnya nabi. Bahkan bukankah telah dikatakan Musa? Nah, diambil ulang 18 di kisah para rasul 3 ayat 22. Seorang nabi dari antara saudara-saudaramu seperti aku, dengarkan dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu. Akan terjadi bahwa setiap orang tidak mendengar nabi itu akan dibinasakan dari tengah-tengah umat. Lagi pula, semua nabi yang pernah berbicara, mulai dari Samuel dan yang datang sesudah dia,
telah berubah tentang zaman ini. Jadi dia bicara tentang apa? Isi nubuatan nabi-nabi dari Nabi Samuel sampai nabi yang akan datang tentang kedatangan Yesus. Maka kalau kita batasi perjanjian lama, dia isinya tentang kedatangan Yesus pertama kali, maka kita bicara di perjanjian baru kedatangan Yesus kedua kali itu disebut Ulangan 18. Jadi bukan bicara tentang Yesus itu nabi. Makanya out of context kalau kalian padukan dua ayat ini. Oke. Dari satu sisi ini kita bisa lihat. Ntar kita lihat banyak perspektif tentang apa Yesus nabi. Nanti Yesus sendiri akan menjelaskan kepada kita dia berbeda dengan nabi. Dia itu Mesias. Oke. Kemudian kita lihat, kita uji di Matius pasal 16 ayat 13. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Yesus mendengar jawaban-jawaban itu, Yesus nggak katakan gini, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku juga. Enggak mengatakan, dia diam aja. Tapi ketika si Petrus ditanya, dikatakan, menurut kamu siapa aku ini? Jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu sebabnya dalam ukuran-ukuran manusia, seperti perempuan Samaria di sumur, aku tahu sekarang kau nabi, dianggap nabi. Orang-orang Israel dianggap nabi. Tetapi sebenarnya itu ukuran manusia. Karena di sini keadaan Yesus dalam keadaan manusia, Allah dalam keadaan manusia. Paham ya? Ini yang disebut Kristus maksud. Arti Kristus dalam keadaan manusia, Allah dalam keadaan manusia. Itu sangat berbeda dengan nabi. Ya. Maka dikatakan, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa kau di surga. Kan menunjukkan dia berbeda. Bukan nabi, dia Mesias. Seperti dikatakan Petrus. Ya. Ini kedua, lihat bagaimana kalian salah menafsirkan Ulangan 18. Seorang nabi itu loh, Anda bilang Yesus. Oke, itu sebabnya bisa kita uji dengan ukuran Alkitab. Kalau enggak kita melakukan ibadah perintah ajaran manusia di akhir zaman. Oke. Kemudian kalau kita menuju kepada Yohanes, nanti kalau video ini belum habis materinya bersambung jilid 2 ya. Karena terbatas TikTok ini. Di dalam Yohanes pasal 6 supaya kebenarannya utuh ya. Yohanes pasal 6, Yesus menunjukkan perbedaan di sini. Ya. Coba lihat ayat 45. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Semua nabi-nabi diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Berarti bukan berarti dari surga gitu loh. Nabi-nabi itu ke dunia punya lidah Allah, bukan. Dia di dunia ini dikasih firman melalui Roh Kudus. Oke. Jadi hal itu tidak berarti Bapa ada orang yang melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dia yang telah melihat Bapa. Dia menunjukkan dirinya. Makanya kita yang dikuduskan oleh Allah diutus ke dunia. Kristus menjadi manusia. Dia menunjukkan perbedaan nabi dan Mesias yang pernah melihat Bapa. Lihat perbedaan bukti-bukti lainnya bahwa dia bukan nabi tapi Mesias. Oke. Kesalahan kecil akan merusak semua kebenaran Allah. Itu sebabnya Paulus mengatakan jangan buka sedikit pun celah oleh setan. Yohanes 16 ayat 13, kalau Roh Kudus datang kepada dia menuntut seluruh kebenaran. Jadi Yesus bukan nabi. Anda akan salah menginterpretasikan Ulangan 18. Kemudian, waktu saya mau habis 1 menit lagi. Karena itu kita masuk ke sesi kedua di video kedua. Kita akan mengikuti bukti-bukti lain di Alkitab di video keduanya bahwa Yesus bukan nabi, tapi dia Kristus atau Mesias. Apa arti Kristus Mesias? Allah dalam keadaan sebagai manusia. Ya, jadi jangan pernah berkata Yesus nabi. Belajar Alkitab.